Selama masa ini, penjara Brooklyn juga membawa perubahan besar. FBI datang untuk mengambil alih sementara penjara federal ini. Semua penjaga dan manajer penjara sebelumnya langsung diskors di tempat menunggu penyelidikan. Tama di dalam sel, bisa mendengar penjaga yang bertugas digantikan satu persatu oleh FBI. Jadi dia berkata kepada Gustavo, jika FBI datang nanti, mereka mungkin akan membawamu pergi dan memasukkanmu ke sel isolasi. Jika saatnya tiba, ikuti saja mereka dengan jujur. Gustavo dengan cepat bertanya, Tuan, apakah mereka akan mengurungku di satu sel? Tama tersenyum dan berkata, jika itu dapat melindungi keselamatanmu, satu sel juga merupakan pilihan yang baik. Gustavo berkata dengan wajah sedih, satu sel hanyalah sebuah ruangan kecil yang gelap. Jika aku tinggal di sana dalam waktu lama, aku akan mengalami depresi. Tama bertanya balik, lebih baik depresi atau mati? Gustavo berkata tanpa daya, kalau begitu, lebih baik hidup. Tama mengangguk dan berkata, saat kau memposting video itu, kau menyerahkan semua hak istimewamu di penjara ini. Hanya dengan cara ini kamu bisa membiarkan putramu dan keluarga Rothschild takut padamu. Dan pada saat yang sama, hal ini akan membuat pemerintah AS lebih memperhatikan keselamatan pribadimu. Meskipun hak istimewamu hilang, tapi kamu masih hidup, bukankah itu hasil terbaik? Gustavo merasakannya tanpa keraguan sedikit pun. Apa yang dikatakan Tama memang benar. Selama dia masih bisa hidup, tidak apa-apa. Jadi dia bertanya pada Tama, Tuan, bagaimana jika mereka menyelidiki apa yang terjadi pada siang hari? Apakah aku mengatakan yang sebenarnya kepada mereka tentangmu? Tama berkata dengan santai, sekarang sudah hampir fajar, mereka seharusnya tidak memiliki banyak orang untuk memulai prosesnya, aku keluar segera setelah fajar. Tidak peduli bagaimana mereka menyelidikinya di masa depan, itu tidak ada hubungannya denganku. Lagi pula, aku tidak punya sesuatu pun yang layak untuk diselidiki. Bukan aku yang memberimu hak istimewa, dan bukan aku yang ingin membunuhmu. Bukan aku yang memanfaatkanmu untuk mengendalikan Meksiko. Tetapi aku hanyalah teman lama ayah Stephen. Aku baru saja mengucapkan beberapa kata baik pada saat kritis dan menyelamatkan hidupmu. Dengan upaya Tama, baik Peter dan Gustavo satu demi satu terungkap ke publik. Dan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Selain membawa krisis hubungan masyarakat terbesar ke keluarga Rothschild, itu juga memberi kedua pihak buff yang tak terkalahkan. Setelah kejadian itu terungkap, keselamatan mereka pasti terjamin. Jadi Tama merasa kehilangan makna tinggal di penjara. Sekarang Sinta akan bekerja untuk membawanya keluar besok. Dia harus memanfaatkan waktu untuk mendapatkan Sifang Baozu dan menemukan cara untuk membawanya kembali ke Indonesia. Dan Tama juga percaya bahwa setelah Sifang Baozuang dirilis ke publik di Indonesia, pengalaman hidup dan nasib mengembara selama bertahun-tahun pasti akan membuat keluarga Rothschild semakin pasif. Saat itu, mereka mungkin harus melepaskan Peter. Adapun Gustavo, bagaimanapun juga, dia pernah bertemu dengannya sekali, dan dia juga membantunya. Jadi menyelamatkan nyawanya bisa dianggap sebagai balasan budi. Mengenai apakah dia akan menjalani kehidupan yang baik atau buruk di penjara Brooklyn di masa depan, itu tergantung pada dirinya sendiri. Apapun yang datang akan menjadi ciptaannya sendiri. Saat ini, Gustavo memang masih cemas dengan masa depannya. Saat ini, beberapa agen FBI bersenjata lengkap keluar dari pintu sel. Setelah pintu besi terbuka, salah satu agen masuk ke dalam sel. Datang langsung ke Gustavo dan berkata, Tuan Gustavo, saya seorang detektif FBI. Sekarang aku ingin kamu menyerahkan ponselmu. Gustavo berseru, kenapa? Ini adalah hak istimewa yang dijanjikan keluarga Rothschild kepadaku. Detektif FBI berkata,
Tuan Gustavo, kami di sini untuk melindungimu. Jadi kami tidak peduli perjanjian apa yang Anda miliki dengan keluarga Rothschild. Mulai sekarang, semua yang Anda lakukan harus mematuhi manajemen FBI. Jika Anda menolak untuk patuh, kami hanya dapat memindahkan Anda dari penjara Brooklyn dan mengirim Anda ke penjara Washington untuk menjalani hukuman Anda. Namun, saya ingin mengingatkan Anda jika Anda pergi ke penjara Washington. Kalau begitu kamu hanya bisa berangkat sendiri, dan sesampainya di sana tanpa peduli orang-orang di sekitar sini. Hidup akan menjadi lebih sulit. Ketika Gustavo mendengar ini, dia tidak bisa menahan rasa panik di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak lagi memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan di sini. Jadi perlakuannya di penjara Brooklyn di masa depan pasti tidak akan sebanding dengan sebelumnya. Tapi Tama benar, tidak ada yang lebih penting daripada hidup. Bagaimanapun, dengan bantuannya, dia menyelamatkan nyawanya. Jadi, dia hanya bisa dengan enggan mengeluarkan teleponnya dan menyerahkannya kepada pihak lain. Setelah agen mengambil telepon tersebut, dia langsung membuka kunci telepon tersebut dengan wajah Gustavo. Setelah membuka kunci, dia masuk ke latar belakang situs video dan melihatnya. Setelah memastikan bahwa itu adalah video yang diunggah oleh ponsel tersebut, dia berkata kepada Gustavo, "Tuan Gustavo, ponselmu untuk sementara disita. Saya akan mengambilnya dan menyerahkannya kepada administrator penjara untuk disimpan untuk Anda." Gustavo mengangguk, tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. FBI kemudian berkata kepada Gustavo, "Tuan Gustavo, mulai sekarang, kamu tidak bisa lagi tinggal di sel ini. Kami telah mengatur satu sel untukmu. Selama masa sensitif, Anda akan tinggal di sana sementara. FBI melindungi keselamatan pribadi Anda 24 jam sehari. Di masa depan, semua makanan Anda akan disediakan oleh kami sendiri. Dalam hal ini, kontrol terhadap Anda mungkin lebih ketat dari sebelumnya. Saya harap Anda bisa mengerti." Gustavo tidak menyangka hal itu. Tama benar sekali, jadi dia mengangguk sedikit dan berkata, "Aku mendengarkanmu." Agen FBI tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, Tuan Gustavo, silakan ikut saya. Anda tidak perlu mengemas barang-barang pribadi apapun. Mulai sekarang, barang-barang pribadi Anda juga akan kami kembalikan. Jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat membuatkan daftarnya untuk kami. Selama tidak melanggar peraturan penjara, kami bisa mengaturnya untuk Anda." FBI juga mengetahui betul bahwa Gustavo adalah mantan jiwa keluarga Gustavo. Dan mereka tidak mengetahui bahwa Gustavo telah ditinggalkan oleh putranya. Jadi di mata mereka, Gustavo masih menjadi kaisar kartel obat terlarang. Dan tentu saja mereka harus bersikap sesopan mungkin padanya agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Gustavo tidak punya pilihan selain berhenti mengemas barang-barang pribadinya. Sebaliknya, dia memandang Tama dan berkata dengan sedikit keengganan dan rasa terima kasih, "Tuan, kalau begitu kita hanya bisa bertemu lagi secara kebetulan." Tama mengangguk sambil tersenyum. Dan Gustavo tahu di dalam hatinya bahwa mereka mungkin tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk bertemu lagi. Segera, Gustavo, pahlawan besar generasi ini, dikeluarkan dari sel ini oleh FBI. Setelah FBI pergi, Tama mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Sinta. Memintanya menemukan cara untuk membiarkannya keluar besok. Dia ditangkap karena imigrasi ilegal. Orang-orang seperti dia dikirim ke penjara terlebih dahulu ketika Biro Imigrasi menangkap mereka. Setelah beberapa hari di penjara, jika mereka menemukan bahwa orang-orang tersebut tidak memiliki paspor dan uang, mereka akan dibebaskan dari penjara. Sekarang keluarkan saja mereka dan biarkan mereka mengurus diri mereka sendiri di jalanan.
FBI Amerika yang mengambil alih penjara Brooklyn tidak hanya menculik Gustavo, tapi juga Stephen yang menyerang Gustavo di siang hari. Awalnya, Stephen sangat saleh di depan FBI. Ketika FBI bertanya siapa yang memerintahkan dia untuk membunuh Gustavo, dia tidak mau mengatakan sepatah kata pun. Menurutnya, dia tidak berencana meninggalkan penjara dalam kehidupan ini. Seperti kata pepatah, jika kau memiliki terlalu banyak hutang, kau tidak perlu khawatir. Dan jika kau memiliki terlalu banyak kutu, kau tidak perlu merasa gatal. Jadi mengapa dia menyinggung putra Gustavo? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.